dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah digerakkan kaki dan hati kita untuk bersama-sama kita hadir di majelis ini yang hampir sudah 3 bulan kita vakum karena kondisi, karena pandemi yang 3 bulan terakhir ini angkanya luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita laksanakan kembali kegiatan kajian ba'da subuh. Adapun tema kali ini adalah dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, yang sama-sama kita maklum akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Sobari. Untuk itu marilah sama-sama kita mendengarkan penjelasan beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya khususnya pribadi bisa bertemu kembali, bersilaturahim, salat subuh berjamaah dengan jamaah di sini. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat, memperkokoh silaturahim kita, dan semoga kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kajian kita pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Misa, yaitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Al-Quran itu berkali-kali menyebut bahwa kita semua nanti pasti, kita bicara pasti, semua nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu kepastian dari Al-Quran. Kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah semua manusia nanti mengalami kematian. Nah, ketika informasi Al-Quran bahwa kita semua nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah semua manusia percaya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar? Apakah semua manusia percaya? Enggak semua manusia percaya. Tidak semua manusia percaya bahwa mereka nanti semua akan dibangkitkan, dan semua dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia yang pernah hidup nanti pasti akan berdiri semua di padang mahsyar. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang kedua, apakah orang yang mengaku percaya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah, akan dikumpulkan semua di padang mahsyar, yang mengaku percaya, apakah akhirnya benar-benar semua menjadi orang yang taat kepada Allah? Enggak. Mengaku percaya, iya, kita semua nanti akan dibangkitkan, semua berdiri di padang mahsyar. Percaya? Percaya. Tapi tetap saja ada yang taat, ada yang tidak taat. Mengaku percaya tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah Allah beritahu di Al-Quran, bahwa pasti juga ada orang yang percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Ada juga orang yang taat, ada juga orang yang tidak taat. Kata Allah pasti, pasti itu. Dalam surat An-Naba ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, ini yang mudah-mudah saja, fasli. Alam taro kaifa fa'ala. Al-Quran tidak ada P, adanya F. Fasli, bukan pasli. Bukan alam taro kaifa fa'ala, bukan walam yakullahu kupuan, tapi F. Walam yakullahu kufuwan ahad. Alam tara kaifa fa'ala. Jadi F. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna, sesungguhnya. Tafsirnya hari kebangkitan itu, yaumal fasli adalah yaum, hari, fasli pemisahan. Hari kebangkitan itu berkumpul di padang mahsyar itu adalah fasli, hari pemisahan. Pemisahan apa? Dipisahkan antara orang yang percaya dengan tidak percaya. Allah kasih tahu itu. Hari kebangkitan itu padang mahsyar itu yaumal fasli, hari pemisahan. Pemisahan apa? Ada orang yang taat, ada orang yang
tidak taat. Jadi jangan heran kalau sampai saat ini masih banyak mungkin orang yang tidak percaya akan mereka dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa? Allah sudah kasih tahu nanti dipisah itu, yang percaya dengan yang tidak percaya, yang taat dengan yang tidak taat. Semoga ini ketipa kita semua nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Yaumal Fasli ini di padang mahsyar itu juga nanti sudah terlihat, sudah terpisah antara orang-orang yang mendapat nikmat dan yang mendapat siksa. Waktu berdiri aja di padang mahsyar itu udah kelihatan mana yang dapat nikmat, mana yang dapat siksa. Nah, karena adanya nikmat, ada siksa yang kita terima di alam barzakh ketika berdiri. Nanti siksa bentuknya apa? Kita lanjutkan pada materi ini. Pertama, karena kita percaya adanya nikmat, ada siksa, maka sebaiknya, seharusnya kita lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar percaya bahwa ada saat kita berdiri menghadap Allah semuanya, kita benar-benar percaya itu, maka kita percaya juga saat berdiri itu, saat digiring nanti itu ada nikmat, ada siksa, maka kita seharusnya lebih memperkuat lagi, memperbanyak lagi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat wajib kita jaga, kita banyak berzikir, banyak ibadah sunnah. Maaf, tidak ada gunanya saling merendahkan, tidak ada gunanya saling mencaci, tidak ada gunanya saling memaki. Isi hidup ini dengan banyak melakukan amal kebaikan, soleh. Informasi Al-Quran berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 68. Ayat 68 surat Az-Zumar. Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara berdiri di padang mahsyar, ini berarti terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua. Kita lihat ayatnya. Bagaimana proses awal kita bangkit dan berdiri bersama di padang mahsyar. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Allah ngantuk apa semangat nih? Kita lanjut. Thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun ngaji aja Pak ceramah nih. Sambil ya Pak.
Kita lihat ayat ini. Wafiqa, dan pasti ditiup. Apa? Fisuri sangkakala. Wa nufiqa, dan pasti ditiup dan pasti oleh malaikat Israfil. Fasaiqa man fis samawat, maka semua mati apa yang ada di langit. Tiupan pertama sangkakala, tiupan ini pasti oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama semua mati apa yang ada di langit. Ini nanti pasti kejadiannya begini. Makanya percaya sama hari kiamat bagian dari rukun iman. Kenapa? Kita belum merasakan, tapi Al-Quran menginformasikan. Percaya enggak? Kita belum lihat, tapi Al-Quran informasikan. Semua mati yang ada di langit. Wa man fil ard, semua mati yang ada di bumi. Ternyata Pak, ada yang itu dimatikan oleh Allah belakangan. Illa man Allah. Tiupan pertama semua yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya mati. Itu pasti. Kemudian ternyata ada yang matinya dibelakangin oleh Allah. Illa man Allah. Ulama tafsir berbeda pendapat. Siapa nih yang matinya dibelakangin? Siapa kira-kira Pak? Tafsir pertama, yang matinya dibelakangin malaikat Israfil. Pendapat kedua ahli tafsir, yang matinya dibelakangkan illa man Allah, penjaga neraka dan penjaga surga. Pendapat ketiga, para nabi dan syuhada. Nah, ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang matinya dibelakangin ini. Tidak ada kesepakatan ulama. Yang penting kita percaya bahwa ada yang diakhirkan matinya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mati semua. Cuman ada yang dibelakangi. Illa man Allah. Udah mati semua. Yang illa man Allah, yang dibelakangkan, diakhirkan juga mati semua. Pas sudah mati semua, Al-Quran melanjutkan. Ini bukan dongeng. Ini informasi Al-Quran. Silakan kalau mau ceritakan ke anak cucu. Ini informasi Al-Quran, prosesnya begini. Jadi kalau mau tidur, daripada cerita yang aneh-aneh, cerita hari kiamat lah. Tapi versi Al-Quran. Semua mati, yang dibelakangin juga mati. Terus akhirnya ada peniupan sangkakala yang kedua. Ayat ini berlanjut. Yang jadi pertanyaan kita Bapak Ibu, berapa jarak lama tahun antara tiupan sangkakala pertama mati semua, terus mati semua, ditiup lagi? Jaraknya berapa lama itu? Ya, jaraknya Nabi hanya menyebut dalam Sahih Muslim, jaraknya hanya 40. Kalau 40 udah jelas belum Bapak Ibu? Jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua setelah mati semua sudah berjalan 40, ditiup lagi sangkakala yang kedua. 40-nya udah jelas belum?
Belum. Nabi hanya menyebut 40. Nabi tidak menyebut 40 hari, 40 bulan, 40 minggu. Tidak disebut tahun, bulan, minggunya. Ketika Abu Hurairah ditanyakan, tolong tanyakan kepada Nabi, apa maksud 40? Abu Hurairah, aku enggan. Aku tidak mau menanyakan. Jawaban kedua, aku enggan. Maksudnya enggan memberitahu kepada kalian. Kenapa? Yang terpenting kata Abu Hurairah, berapapun jarak itu, yang penting kamu, kita kaum muslimin percaya bahwa nanti ada pansangkakala yang kedua. Mana ayatnya? Lanjutan ayat tadi. Az-Zumar ayat 68. Masih berlanjut ayatnya. Semua mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah semua mati, jarak 40 itu, ditiup sangkakala yang kedua. Begitu ditiup sangkakala yang kedua, faidza maka tiba-tiba dengan serta-merta qiyamun, kita semua bangkit berdiri. Yanzurun, menunggu putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti episodenya pasti begini. Mengingkari ini dipertanyakan iman kita. Karena percaya kepada hari kiamat bagian rukun iman. Dan itu pasti. Jadi begitu ditiup yang kedua, faidahum, tiba-tiba segera serta-merta, enggak pakai enggak. Semua bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa yang paling dulu menyambut pemanggilan malaikat Israfil itu? Semua mati, ditiup yang kedua. Siapa yang pertama? Riwayat Imam Bukhari. Yang pertama menyambut panggilan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi riwayat tadi berlanjut. Nabi berkata ketika beliau menyambut pemanggilan itu, aku melihat sudah ada Nabi Musa yang berpegangan pada singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, aku tidak tahu apakah aku yang lebih dulu atau Nabi Musa yang lebih dulu bangkit menyambut di padang mahsyar itu. Yang jadi kajian berikutnya nih Pak, bedanya di sini, nggak ada habis-habisnya. Apakah dibangkitkan kita nanti itu ruh saja atau dibangkitkan nanti dengan ruh dan jasad? Ini perbedaan gak ada habis-habisnya. Ibnu Sina berpendapat bahwa kita nanti dibangkitkan hanya ruh saja. Pendapat Ibnu Sina. Kemudian pendapat para ulama umumnya, termasuk Imam Al-Ghazali dan umumnya para ulama, berpendapat bahwa nanti kita dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Kenapa ini jadi perbedaan? Karena Al-Quran tidak secara gamblang apakah kita dibangkitkan dengan ruh dan jasad atau ruh saja. Al-Quran gak gamblang jelasinnya, ruh apa jasad atau ruh saja. Kenapa Al-Quran tidak gamblang menjelaskan ini?
Karena yang ditekankan Al-Quran adalah percaya enggak kalian nanti akan berdiri dibangkitkan di padang mahsyar. Urusan ruh atau jasad atau ruh saja itu mah enggak penting. Yang penting kita percaya apa enggak. Yang penting kita percaya apa enggak. Itu tujuan Al-Quran. Dan nanti kita itu dibangkitkan, Pak, kata Al-Quran, di padang mahsyar itu kayak belalang. Wah, nih, kayak belalang, Al-Quran ya, bukan dongeng nih. Kita lihat dalam surat Al-Qamar ayat 7. Khusya'an absarahum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Khusya'an absarahum yakhrujuna minal ajdas. Nanti itu manusia dibangkitkan sambil menundukkan kepala. Khusya'an absarahum, menundukkan pandangan. Kenapa? Saking takutnya kita, Pak. Ambil menundukkan kepala saking takutnya kita. Yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Bukan berarti keluar dari kubur nanti mancul semua. Maksudnya mereka keluar dari alam barzah. Semua itu begitu. Kemudian ka'annahum jaradun muntashir. Kita nanti itu dibangkitkan seperti jaradun, kata Allah. Seperti belalang muntashir yang berterbangan. Maksudnya apa? Bapak pernah lihat belalang tapi belum punya sayap di tanah. Banyak, belum bisa terbang. Itu numpuk. Karena saking banyaknya manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, begitu banyaknya dibangkitkan bertumpuk-tumpuk, tindi-tindian kayak belalang yang belum bisa terbang. Al-Quran, jaradun muntashir. Banyak banget tuh, wah, desek-desekan tuh dibangkitkan. Pasti begitu nanti keadaannya. Nah, ketika di padang mahsyar ini dibangkitkan seperti belalang, terus bicara padang mahsyar, padang ilalang, berarti bentuknya satu tempat. Bisa lapangan, kalau kita mungkin lapangan ya. Ini padang mahsyar. Itu di mana? Kan bumi sudah hancur. Tiupan pertama bumi sudah hancur. Ini kok ada padang mahsyar? Di mana ini padang mahsyar? Bumi sudah hancur. Al-Quran menjawabnya di surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Qahhar. Huruf terakhir apa Bapak Ibu? Qahhar. Ra. Ada surat favorit lagi sholat. Inna a'taqal. Ah, ini surat favorit sholat nih, pendek nih. Huruf terakhir apa? Ra. Tadi huruf terakhir apa? Ra. Qahhar. Sebelum ra itu tandanya fathah di ha. Qahhar. Inna a'tainakal kautsar. Sebelum ro tandanya fathah juga. Lagi sholat baca inna a'toina, jangan kal kausar. Jangan diputar.
Kenapa? Dia tafkhim. Kal kautsar. Nah, fasalli rabbika wanhar. Jangan wanhar. Indonesia banget itu, wanhar. Tebal, wanhar. Nah, kan sholat tuh surat favorit tuh. Lagi bingung baca surat apa nih? Ah, ada. Inna atayna lah. Apalagi lagi pandemi gini. Ya. Yauma di mana padang mahsyar? Jawabannya surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ghairal ard. Pada hari di mana bumi tubaddalu ghairal ard, bumi diganti dengan bumi yang lain. Setelah bumi alam yang kita huni sekarang hancur semua, tiupan pertama Allah menciptakan bumi yang baru. Wassamawat, langit yang baru juga. Ahli tafsir menjelaskan yang sistemnya berbeda dengan sistem alam raya sekarang. Beda. Tapi di situ Allah menciptakan bumi yang baru. Wabarazu, mereka sambil menghadap, berdiri. Tafsir menyebutkan berdiri menghadap di mana? Di padang mahsyar. Saat itu Pak, kita berdiri menghadap siapa? Lillahil wa'id. Kita semua berdiri menghadap Allah yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Perkasa. Semua ketakutan nunduk, sadar betapa banyak dosa-dosanya di padang mahsyar. Allah di hadapan kita, kita tertunduk Pak. Takut kita, khusya'an absarahum. Ini pasti nanti kita alami Pak. Alhamdulillah sekarang kita isi banyak melakukan amal soleh. Saya tadi katakan gak ada gunanya kita nyombong, saling caci maki, ya Allah. Tebar fitnah gak ada gunanya. Isi hidup ini dengan banyak kebaikan. Saat digiring nih, sekarang kita bicara digiring. Kata Nabi, pada saat kita dibangkitkan, Al-Quran menyebut kita ini seperti baru hadir ke dunia, baru lahir. Pasti nanti bagaimana kita, seperti kita baru nongol ke dunia. Kita baru nongol ke dunia, keadaan kita bagaimana Pak? Nabi menyebutkan ketika digiring, yuhsyarun nasu hufatan. Manusia kata Nabi digiring ke padang mahsyar itu tanpa alas kaki. Kita kan baru lahir, nongol dari perut ibu keluar nggak pakai sendal. Ada nggak bayi keluar pakai sendal, pakai sepatu? Nggak ada. Ntar viral Pak. Ada bayi pas keluar pakai sepatu. Semua kata Nabi digiring tanpa alas kaki. Kemudian uratan. Kita baru lahir pakai baju enggak pakai baju, kita nanti digiring uratan tanpa pakaian. Maaf, telanjang kotak, telanjang bulat. Maaf, kata Nabi seperti itu, tanpa busana sehelai pun. Kemudian kata Nabi, gurlan, kita digiring itu juga dibangkitkan, digiring juga dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian an-nisa'u mukhtalitatun birrijal.
Laki-laki dengan perempuan itu bercampur di padang mahsyar. Aisyah kepikir, waduh, nggak pakai busana semuanya, telanjang semuanya, laki-laki perempuan bercampur semuanya, kata Nabi, di padang mahsyar. Aisyah mikir, qalat Aisyah berkata, wasau atahu, ya Rasulullah, kalau keadaannya begitu, betapa buruknya. Semua telanjang, laki-laki perempuan desek-desekan. Laki perempuan desek-desekan, semua telanjang. Betapa buruknya Rasulullah keadaan itu, kata Aisyah. Kemudian kata Aisyah, yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau gitu mereka bisa saling pandang-pandangan dong. Bisa kelihatan dong. Karena mereka udah telanjang semuanya, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Al-amru asyaddu ayyuhimmahum dzalika. Perkara yang dihadapi, al-amru asyaddu, perkara yang dihadapi lebih berat daripada memikirkan hal itu. Udah nggak kepikiran, Pak. Maaf, udah nggak ada maaf, udah nggak ada nafsu, saking takutnya Pak di padang mahsyar. Jadi orang telanjang semua. Kata Aisyah, lihat-lihatan dong, kata Nabi, boro-boro, udah nggak kepikiran begituan. Kenapa? Perkara lebih besar, lebih berat yang mereka hadapi. Dahsyatnya ini mulai terjadi di sini juga. Nabi melanjutkan, yuhsyarun nasu ajwa'a ma kanu qattun. Manusia kita nanti digiring dengan kondisi sangat kelaparan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi kalau ada orang merasa sangat-sangat lapar, nanti di padang mahsyar digiring berkuda yang sangat merasa lapar yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nanti ini teratasi bagaimana Pak? Supaya nggak kelaparan di padang mahsyar. Yang kedua, kata Nabi, wa a'tasha ma kanu qattu. Nanti manusia berkumpul di padang mahsyar, digiring dengan kondisi kehausan, sangat-sangat kehausan yang belum pernah rasakan sebelumnya. Maaf, ini bukan dongeng karangan, ini informasi sumber hukum kedua hadis. Percayakah atau tidak kita? Nanti pasti begini kita. Ada yang kelaparan, sangat lapar. Ada yang kehausan, sangat haus. Pasti ada yang begini nanti. Kemudian wa a'rama kanu qattu. Mereka juga digiring dalam keadaan telanjang tanpa busana sama sekali. Kemudian wa ansabu ma kanu qattu. Mereka merasakan sangat payah, sangat lelah. Jadi kalau ya Allah capek banget, di padang mahsyar merasakan kelelahan yang belum pernah terasakan betapa lelahnya. Bagaimana kita terbebas dari itu? Supaya tidak kelaparan di padang mahsyar, supaya tidak kehausan di padang mahsyar. Karena ada yang seperti itu. Kita bagaimana supaya tidak seperti itu? Nabi melanjutkan, faman at'amallah at'amahullahu. Barang siapa yang memberi, faman at'amalillah, maaf, faman at'amalillah, barang siapa yang waktu dia hidup suka memberi makan
karena Allah waktu hidup, maka at'amahullah, dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika digiring di padang mahsyar, Allah akan memberikan makanan untuknya sehingga dia tidak kelaparan. Jadi orang yang sering memberi makan kepada orang lain, ada kata-kata lillah. Ini penting, Pak. Dia suka kasih makan, bantu orang lillah. Kalau bukan karena Allah, maaf, amal itu tidak bisa menolong kita dari di padang mahsyar. Kata kuncinya lillah, memberi makan. Makanya tuh Pak, ajaran Islam bagus, banyak bagus, semua bagus, bahkan rileks Pak. Jangan terlalu diberatkan. Sebetulnya Islam itu kita yakin semua bagus dan rileks. Bayangkan ketika Nabi bersabda, ayyul Islam khair. Apa ajaran Islam yang paling baik? Nabi jawab, tut'imut ta'am, memberi makan orang lain. Bayangkan, ngajak makan orang lain lillah karena Allah, apalagi orang yang tidak mampu. Masya Allah, itu di padang mahsyar bisa nolong kita dari kelaparan. Kasih makan orang lain, apalagi orang yang tidak mampu. Jadi Bapak Nabi itu ya kita tahu suka ngundang sahabatnya ke rumah kalau ada makanan. Rileks Pak, enak, ayo kumpul, ngapain? Makan-makan kita. Tapi karena Allah, apalagi kepada orang yang membutuhkan, itu nanti berguna Pak. Di padang mahsyar enggak kelaparan. Jadi maaf, ini meluruskan niat ya. Jangan sampai begitu banyak bantuan memberi makan pada fakir miskin orang lain, tapi niatnya maaf ingin dipuji supaya tenar. Wah, ini amalnya tidak bisa menolong. Ada kata-kata lillah. Terus bagaimana supaya enggak kehausan? Nabi melanjutkan, wa man saqa lillah. Barang siapa yang suka memberi minum ketika hidupnya karena Allah, saqahullahu, maka di padang mahsyar Allah memberinya minum terbebas dari kehausan yang sangat. Suka memberi minum. Ya, iya, iya, benar Pak Miza ya. Ajak ngopi. Sekarang kalau nggak ngopi diledek Pak. Diem baik gitu ya. Diem baik. Aduh, saya nggak ngopi, saya diem aja, emang saya nggak ngopi. Ajak ngopi, ajak ngopi, ajak makan. Apalagi orang-orang yang membutuhkan. Maaf ya, ada orang yang pegawai barangkali berjasa di lingkungan kita gitu ya. Saya ambil contoh misalkan ada satpam yang kita tahu keluarganya bagaimana, ada tukang sampah gitu kan, ada tenaga kebersihan, ada orang yang kurang mampu. Kita ajak, Masya Allah, naik mobil, punya mobil, orang yang kurang mampu, kemana yuk? Makan, wah beres dah. Udah makan masa nggak minum ya? Pasti urutannya minum. Masya Allah, itu Islam yang terbaik, gampang banget. Ayul Islam khair. Apa ajaran Islam yang paling baik? Di antaranya itu memberi makan kepada orang dan mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, selama dia muslim. Miring dikit nih, miring. Jadi ngasih salam kepada sesama muslim, baik yang sepaham atau tidak sepaham.
Yang kunut enggak kunut, yang zikir diam-diam, zikir bareng-bareng, sama-sama kasih salam, kata Nabi, jangan milih-milih. Ya. Itu bahasa nanti dah, karena itu sensitif juga ya Pak Mirza ya. Baik, beri makan, beri minum orang ketika hidup. Kemudian banyak yang tadi kata Nabi digiring dalam keadaan telanjang di padang mahsyar. Nabi melanjutkan, waman kasahu lillah, waman kasalillah. Barang siapa yang memberi pakaian waktu hidup karena Allah, maka kasahullah, di padang mahsyar Allah akan memberinya pakaian. Waktu hidup suka membantu orang, memberi pakaian. Bisa berupa lewat uangnya, terserah dia mau beli apa, butuhnya apa. Tapi juga bisa langsung bentuk pakaian. Cuma saya tanya nih, umumnya orang-orang bukan di sini. Kalau ngasih pakaian ke orang, biasanya yang baru apa yang bekas. Di mana-mana kadang-kadang kebanyakan, ya nggak semua, kadang-kadang yang bekas, entah di sini, saya nggak tahu. Idul Fitri, saudara datang, kain kita banyak nih. Kita ada baru dua, yang bekas ada 5, yang baru 2. Saudara datang, Mas, Bang, Mang, minta kain dong buat sholat Idul Fitri, kain saya udah kotor semua. Ingat, yang baru 2, yang bekas ada 5. Kira-kira yang diambil yang mana? Yang bekas. Saya tanya Pak, Bapak Ibu kita nih dikasih senengnya yang apa, yang bekas? Yang baru. Kenapa kita tidak memposisikan diri berbuat baik ketika kita menerima perbuatan baik dari orang? Makanya itu dianjurkan kalau memberi yang terbaik. Walaupun yang bekas ada pahalanya, tapi dianjurkan yang terbaik. Kita lanjutkan. Fa idza kharaju min quburihim, maka ketika itu manusia keluar dari kubur mereka, dari alam barzah, bisairi ilal mahsyar, menuju ke padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Nah, episode berikutnya saya singkat nih. Kita menuju padang mahsyar. Al-Quran menyebut dalam surat Qaf ayat 21, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang, baik yang taat atau yang durhaka, menyertainya malaikat penggiring dan malaikat penyaksi. Nanti yang menyertai kita, kata Allah, ada malaikat yang menggiring kita supaya kita tidak salah arah. Digiring itu oleh malaikat penggiring. Kemudian yang menyertai kita juga malaikat penyaksi. Penyaksi siapa? Yang selama ini mencatat amal-amal kita waktu hidup. Mereka menggiring, menyertai kita. Syahidun. Ini pasti seperti itu. Nah, ketika itu ada satu yang menjadi pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Karena ayat Al-Quran menyebut dalam surat An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis suri, kemudian fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri, pada hari ditiup sangkakala, manusia semua keluar dari kubur, dari alam barzah. Fatatuna afwaja, mereka datang berkelompok-kelompok.
Datang berkelompok-kelompok kita nanti. Maksudnya apa nih? Datangnya berkelompok. Kelompok apa? Kategorinya apa? Kita masuk kelompok mana kita? Fatatuna afwaja. Mu'ad bin Jabal, aro'aita, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ayat tadi yang menyebut kita nanti datang berkelompok-kelompok? Nabi menjawab, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, laqad sa'alta an amrin azim, sungguh engkau bertanya tentang perkara masalah besar. Yang kamu tanyakan itu masalah besar, karena nasib manusia nanti berbeda-beda sesuai dengan perilakunya. Kelompoknya apa dia nanti? Kemudian bahkan Nabi sambil menangis berlinang air mata, karena ini menyangkut nasib umatnya. Ketika menjelaskan ini, Nabi menangis berlinangan air mata. Nabi melanjutkan, yuksharu asyaratu asnafi min ummati. Umat dibagi dalam 10 kelompok. Umatku dibagi 10 kelompok, kata Nabi. Ashtatan, yang berbeda-beda. Sebentar lagi ya Pak. Kemudian saya singkat. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin, mengelompokkan kaum muslimin, dan wabaddala surahum, Allah mengganti bentuk rupa mereka. Rupa-rupa manusia diganti bentuknya oleh Allah, kata Nabi. 10 kelompok, bentuknya berbeda-beda, rupanya berbeda-beda. Paminhum ala suratil qiradah, ada yang mereka berbentuk, kata Nabi, berbentuk kera. Ya Allah. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, ada yang berbentuk kelompok babi, berbentuk babi. Wa ba'duhum munakkasuna, sebagian mereka ada yang jalannya jungkir balik, kata Nabi. Arjulahum a'lahum, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Wa wujuhahum yusahhabuna 'alaiha, dan kata Nabi, wajah mereka karena kakinya di atas, kepala di bawah, jalannya ditarik-tarik, diseret lewat kepala, Pak. Seperti itu keadaannya. Ada yang kayak kera, kayak babi, ada yang kakinya di atas, kepalanya yang jalan terseret-seret. Saking dahsyatnya keadaan itu. Kemudian wa ba'duhum ama yataraddaduna, ada yang buta, kelompok yang buta, karena buta kebingungan, kata Rasulullah. Ada yang buta. Kemudian wa ba'duhum summum bukmun, ada yang bisu, ada yang tuli, bahkan la yaqilun, ada yang seperti tidak waras, kayak orang gila, kata Nabi. Yang budeg ada, yang tuli sama budeg ya, yang bisu ada yang tidak waras, Nabi. Digiring, dibagi kelompok seperti itu, kata Nabi. Kemudian ba'duhum yamdaghuna alsinatuhum, ada yang lidahnya digigit-gigit, mudlatun ala sudurihim, panjang menjulur sampai sudurihim, ke dada mereka, digigit-gigit. Karena digigit-gigit akhirnya yasilul qaih, mengalir nanah min afwahim, dari mulut mereka, nanah air liur. Akhirnya yastakdziruhum ahlul jam, orang-orang merasa jijik berkumpul dekat dengannya. Jadi keluar nanah dari mulutnya. Ada kelompok yang seperti itu. Ini bicara kelompok. Wah, ini yang pada keluar nanah kalau bahasa sekarang, mulutnya. Udah jam 6 kurang Pak Miza. Lanjut. Kemudian wa ba'duhum muqti'atun aydihim wa arjulahum, ada yang dibagi kelompok, berjalan dikumpulkan, yang sambil memotong tangan mereka.
memotong kaki mereka, kata Rasulullah. Kemudian wa ba'duhum musallabuna ala judhu'im minan nar. Sebagian mereka ada yang menopang batang-batang itu bersandar pada batang yang terbuat dari api. Allah yang membuat apinya, Allah yang meletakkannya di atas ini. Jadi penopang, Pak. Batang-batang yang terbuat dari api, kata Nabi. Wa ba'duhum asyadda natnan minal jifah. Bahkan kata Nabi, ada kelompok yang baunya busuk melebihi bangkai, kata Nabi. Kenapa dengan orang-orang ini? Di padang mahsyar nasibnya begini. Ini belum masuk neraka, yang baunya busuk sekali melebihi bangkai. Wa ba'duhum yalbasuna jalabibas sabighatan minal qatirani. Ada yang memakai baju jalabib, baju kurung, ya jubah yang memanjang ke tanah, tapi pakainya terbuat dari aspal, panas, kata Nabi. Ada kelompok yang seperti itu. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, apa yang mereka lakukan waktu hidup sehingga ada yang berbentuk seperti kera, seperti babi, ada yang baunya begitu menjijikkan, ada yang menggigit lidahnya sampai keluar nanah, bau busuk. Ini pelajaran bagi kita. Apa yang mereka lakukan ketika hidup. Nabi menjelaskan, fa'ammal ladzina ala suratil qiradah. Ada orang yang berbentuk kelompok seperti kera di padang mahsyar. Karena falqattatu, mereka suka mengadu domba waktu hidup, minan nas, sesama manusia. Suka mengadu domba, walaupun yang diadu manusia. Suka mengadu domba, Pak. Ini hati-hati kita. Sekarang media sosial, waduh, luar biasa, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pengadu domba. Ada grup sekolah, ada grup kerja, ada grup tetangga, ada grup jamaah haji. Wah, banyak grup lah. Ada grup arisan, grup RT, wah banyak grup, Pak. Hati-hati jangan menjadi pengadu domba di mana-mana. Kata Nabi, itu waktu hidup seperti itu. Digiring berdiri di padang mahsyar seperti kera. Bahkan yakni namam, orang-orang yang menyebar fitnah. Jadi enggak ada gunanya, Pak, kita menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan hanya karena merasa orang bilang dibilang, ingin dibilang paling tahu, akhirnya berita belum jelas disebarkan. Padahal fitnah, resikonya luar biasa di padang mahsyar. Suka menyebar fitnah. Kemudian wa amal ladzina ala suratul khanazir, yang berbentuk berwujud seperti babi. Fa ahlus suhti wal harami wal maksi, orang-orang pelaku bisnis yang diharamkan. Ini yang wujudnya seperti babi, pelaku bisnis yang diharamkan. Juga orang-orang wal maksi yang memungut, maaf bahasa kita sekarang, pajak-pajak liar, tukang palak. Bukan biaya resmi kesepakatan, bukan yang dibuat aturan, ada pajak-pajak liar, pungutan-pungutan liar. Jelas Nabi menyebutnya. Di hari kiamat mereka berbentuk seperti kelompok kera. Dan banyak, kenapa kelompok? Karena banyak orang yang kayak begitu, bisnis haram, atau juga orang yang suka pungut-pungutan liar. Kemudian wa ammal muqnisuna ala ru'usihim wa wujuhihim fa akalahur riba. Ada yang jalannya jungkir balik,
kaki di atas kata Nabi, kepala di bawah, itu orang-orang yang suka memakan harta riba. Nauzubillah. Kemudian saya singkat, orang-orang yang buta, wa ammal ama faman yajuru fil hukmi, orang-orang yang suka menyelewengkan hukum. Ya, Masya Allah, aturannya salah tapi karena uang ya disuap, akhirnya perkara yang salah dibenarkan ya, diputuskan, dimenangkan. Jadi orang-orang yang menyelewengkan hukum ya, itu mereka nanti dalam keadaan buta. Gimana Pak? Udah jam 6? Cukup dulu ya? Iya. Iya. Ini karena masih belum selesai ya, belum selesai. Insya Allah entah kapan, andaikan ya, andaikan ada kesempatan ya, saya tidak tahu, tidak apa-apa. Saya hanya berkata andaikan ada kesempatan. Rencananya sistematis. Padang mahsyar kalau selesai urutannya kan nanti syafaat. Itu ya. Nanti pembahasannya andaikan berlanjut itu padang mahsyar kalau selesai terus lanjut ke masalah syafaat menurut Al-Qur'an. Ya, jadi jangan sampai nanti ya menurut Al-Qur'an. Jadi andaikan ini belum selesai masalah di padang mahsyar, nanti dilanjutkan dengan episode juga materi berikutnya, yaitu urutannya syafaat Rasulullah. Jadi nyambung. Jadi ini belum selesai, disambungkan dikit lagi. Nah, sambungannya masalah syafaat. Itu nanti andaikan ada kesempatan lagi. Silahkan Pak, karena sudah jam 6, Bapak atau Ibu mau menambahkan, memperkuat, saya berterima kasih. Andaikan mau disampaikan, silahkan. Baik, kita kasih kesempatan untuk pertanyaan buat ibu-ibu, satu pertanyaan, nanti buat bapak-bapak satu pertanyaan. Yang pertama buat ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya cukup bagus banget Pak, dan tertarik, cuman emang waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin PR-nya ya Pak, insya Allah nanti Bapak hadir lagi. Tadi ada 10 kelompok, cuman belum selesai ya Pak dituntaskan. Tapi saya penasaran nih Pak, yang kelompok yang udah dibahas tadi kan ada kera, ada babi dan sebagainya. Ini bagi orang yang nggak percaya dengan hari kiamat atau hari akhir, malah mengatakan seperti dongeng atau peramal, itu nanti seperti apa ya Pak di akhirnya? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau berbicara mengenai 10 kelompok ini, memang ini Rasul mengatakan tadi minal muslimi, semuanya dari kelompok orang-orang muslim, semuanya. Ternyata yang orang Islam juga itu begitu, ada yang taat, ada yang tidak taat. Akhirnya di padang mahsyar mengalami mengalami nasib sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. 10 ini tidak menyebut orang yang tidak percaya. 10 ini orang yang percaya tapi perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, mengenai orang-orang yang tidak percaya, ketika bicara di ayat afwaja,
juga disebut ada yang digiring, penafsir berikutnya ada yang digiring bersama nabi mereka. Tafsir Pak, ahli tafsir. Saya mengutip ahli tafsir. Ada yang digiring bersama para nabi mereka. Nabi Musa mana tuh, digiring umatnya bersama Nabi Musa. Kemudian tafsir berikutnya, tadi kan kelompok ya, digiring kelompok orang Islam terbagi-bagi 10. Ada yang digiring bersama nabi-nabi mereka. Tafsir ketiga, ada yang digiring bersama pemimpin mereka. Tidak disebut oleh ahli tafsir pemimpinnya, pemimpin apa. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, mereka akan digiring bersama orang-orang yang tidak percaya. Fasli, inna yaumal fasli. Semua dipisah Pak. Tentunya yang tidak percaya sama sekali nasibnya akan jauh lebih mengerikan dibanding yang percaya tapi masih punya dosa. Nabi menyebut tadi umat 10 golongan umatku, ya kayak begitu nasibnya. Umati Nabi sebut. Yang tidak percaya sama sekali, ingkar, itu nasibnya jauh lebih mengerikan dibanding yang percaya tapi masih melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi Bu, di 10 ini Nabi tidak menjelaskan bagaimana yang tidak percaya sama sekali. Tapi ketika fatatuna afwaja, digiring bersama kelompok, ada kelompok yang memang benar-benar tidak percaya. Tentu saja yang percaya saja tapi masih melakukan dosa, nasibnya seperti itu, parah. Apalagi yang tidak percaya sama sekali. Detailnya mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Tapi intinya sudah saya jelaskan bahwa nasib mereka akan lebih mengerikan kalau mereka tidak percaya sama sekali. Itu jawaban saya. Baik, ibu-ibu, nanti ada kelanjutannya, kita akan jadwal kembali Ustadz Ahmad Sopari untuk melanjutkan kajian ini. Satu lagi dari bapak-bapak mungkin. Oh ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sedikit saya agak mengganggu yang Bapak Ustadz sampaikan. Pertama, pertanyaan saya yang Pak Ustadz sampaikan itu ceritanya hadis atau apa namanya Pak Ustadz? Yang kedua, gini Pak Ustadz, ini kan dengan maraknya media kita ini, lebih-lebih YouTube. Maraknya apa Pak? Media kita di media massa, ya. lebih-lebih YouTube. Saya termasuk yang tertarik mengikuti debat-debat antara Muslim dan non Muslim. Nah, jadi maksud saya yang Pak Ustadz sampaikan, poin yang pertama tadi, kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ya kan? Kira-kira apa perlunya Allah itu membangkitkan kita posisi telanjang? Kenapa pertanyaan saya ini saya munculkan? Berkaitan dengan yang saya bilang debat-debat antara Muslim dan Muslim di YouTube. Jadi hal-hal yang berbau porno ini, mohon maaf, sangat menarik untuk diserang oleh anak. Kalau saya lihat selalu di dialog atau debat itu. Jadi kira-kira, jadi maksudnya giliran, karena di YouTube itu juga kita bisa nimbrung dan membeli penjelasan kan gitu. Kira-kira Ustaz. Nah, jadi kira-kira apa perlunya Allah itu membangkitkan kita dengan kondisi telanjang? Yang ketiga, pada poin-poin berikutnya Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa kita ada yang dibangkitkan dengan kelompok ini. Jadi maksud saya ada kontroversi antara penjelasan Pak Ustadz yang pertama dengan yang berikutnya. Kalau yang Pak Ustadz jelaskan tadi dengan bersedekah, itu mungkin dari amal kebaikan kita. Tapi ada sisi lain yang dibangkitkan
dengan bentuk binatang. Jadi agak kontroversi, telanjang ya, kalau binatang sih memang telanjang kan gitu kan. Nah itu kira-kira itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa saya lupa ya dulu. Pak Iskandar ya. Udah lama ya Pak itu, Pak Iskandar ya. Kisah tadi itu ada dalam buku karangan Imam Al-Qurtubi. Beliau juga penafsir Al-Quran dalam buku At-Tazkirah ya. Dalam buku At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, beliau memasukkan uraian tentang pembagian kelompok manusia berdasarkan hadis Nabi dalam kitab At-Tazkirah tersebut. Kemudian ada beberapa titik lemah ya yang mungkin menjadi sasaran empuk ya bagi orang-orang yang ya tadi Pak Iskandar menyebut ada ya, nggak semua, menjadikan titik lemah bagi kita umat Islam ketika menyangkut hal-hal yang berbau pornografi ya. Seolah-olah hal yang pornografi itu menjadi tabu ya. Padahal Pak, di Al-Quran juga maaf, kisah Nabi Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf itu bukan hal yang tidak wajar untuk disampaikan, karena memang Al-Quran menyebut seperti itu ya. Ada yang maaf berbau sedikit pornografi. Nah, bagaimana manusia menyikapinya sebenarnya? Kalau diterima dengan akidah, maka hal itu bukan yang berbau pornografi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini hal yang belum terjadi, hanya bisa kita terima lewat keimanan, maka apapun serangan orang yang mencari titik-titik lemah Islam, termasuk maaf poligami, kan salah satu serangan juga ya, poligami seperti yang tadi, wah Islam ini pornografi. Bahkan dulu sempat ada seorang ustadz yang kepleset ya berbicara bahwa di surga itu bisa pesta seks, itu kan? Saya nggak perlu sebut namanya, dulu pernah itu rame itu. Maksudnya sih bukan pesta seks yang digambarkan di dunia, cuma karena memang cenderung arahnya orang gambaran di dunia gitu kan. Nah akhirnya itu jadi titik lemah juga, habis itu ya. Nah jadi kalau kita terima dengan akidah, maka singkirkan hal-hal yang kita anggap pornografi. Apapun serangan orang, apapun kritik orang, semoga hal-hal yang memang berdasar informasi Al-Quran, informasi hadis menyebut kata uratun, telanjang tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian, maka yang itu harus disebut ya. Gak bisa disensor karena maksudnya itu tanpa pakaian. Oke lah bahasa halusnya tanpa pakaian, bisa diperhalus sebetulnya. Jadi terima dengan akidah, terima dengan iman. Jangan sampai kita merubah istilah atau khawatir menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu ajaran agama, termasuk informasi Nabi bahwa kita dalam keadaan telanjang. Apa maksud Allah? Maksud Allah apa menyampaikan ini semua? Kan begitu. Nabi itu menyebut di awal,
nanti kamu dibangkitkan sebagaimana kamu dilahirkan. Ada nilai pelajaran ya, bahwa kita menghadap Allah itu tanpa bermodalkan apa-apa, tanpa modal apa-apa. Yang kita mesti persiapkan apa Pak? Amal saleh. Jadi kita itu datang ke Allah di padang mahsyar kayak baru nongol, nggak bisa apa-apa, mau minta tolong siapa susah, mau ngeles nggak bisa, mau lari nggak bisa, nggak punya daya apa-apa. Seperti kita baru lahir, kita asalnya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Datang di padang mahsyar, diingatkan kamu tuh asalnya bukan apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak pakai alas kaki, nggak punya pakaian, bahkan belum disunat. Maknanya kita kembali dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah amal soleh. Di situ maka disebutkan, diuraikan, nasibnya begini, nasibnya begitu. Ya. Itu jawaban saya Pak Iskandar. Ya. Baik, cukup Ustadz karena waktu mungkin jamaah yang lain ada aktivitas yang lain. Mohon ditutup dengan doa Ustadz. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Kajian ini mudah-mudahan nanti semua kita berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan taat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah yang dirahmati Allah, baik karena kajian ini menarik, nanti akan kita jadwalkan kembali, tinggal menunggu undangannya. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.